Jos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1134 rilis juga. One Piece Chapter 1134 mendapatkan judul Perpustakaan Burung Hantu, yang merupakan nama dari perpustakaan milik Jaguar di Saul. One Piece kali ini mendapatkan color cepirit spesial yang menampilkan kru topi jerami menaiki robot raksasa Franky yang terbang melintasi laut dengan pose ala Astro Boy. Robot itu memiliki tubuh seperti Franky, tetapi berlapis logam dan dilengkapi dengan sayap besar. Di bahunya terdapat tulisan, "We are eternal." Sebuah penghormatan untuk Kazuki Yao, pengisi suara dari Franky, yang baru saja mengumumkan pensiunnya dari peran tersebut. One Piece Chapter 1134 berlanjut dari akhir chapter sebelumnya. Luffy bertemu dengan Saul untuk pertama kalinya dan langsung mengucapkan terima kasih atas bantuannya melindungi Robin. Dengan gaya bicara ala Yakuza, Luffy berkata, "Saul Osan, aku mengerti salah satu kruku berada di bawah perlindunganmu. Terima kasih banyak. Perkenalkan, aku Luffy." Gaya bicara Luffy ini membuat semua orang bingung sekaligus terhibur. "Dari mana kau belajar bicara seperti itu?" tanya Sanji. "Maafkan kami," lanjut Luffy. Robin pun menyela perkataan Luffy. "Dia ini Luffy," ucap Robin. Saul pun berkata, "Deresisi, aku tahu nama Luffy sudah terkenal. Robin, kau benar-benar menemukan teman-teman yang hebat. Akhirnya kau menemukannya ya?" "Ya, nakama yang akan selalu melindungiku," jawab Robin. Mendengar itu, kru topi jerami kecuali Luffy, Zoro, dan Jinbe menangis terseduh-seduh sambil menyatakan komitmen mereka untuk melindungi Robin selamanya. Saul pun berterima kasih kepada seluruh kru karena telah menjaga Robin dengan baik. Sementara itu, Lilith memperkenalkan dirinya kepada Saul sebagai Vegapunk dan meminta Jinbe serta Gerd untuk membawa kapsul dari Egghead yang telah mereka bawa. Ketika kapsul itu dibuka, ternyata berisi tubuh dari cloning Vegapunk asli. "Kami membawanya dari Egghead atas instruksi Vegapunk." "Apa isinya?" tanya Jinbe. "Isinya adalah aku," jawab Lilith. Luffy terkejut dan bertanya, "Cloning Vegapunk?" "Benar, berbeda dengan kami, para satelit. Ini adalah replika yang sepenuhnya lengkap. Vegapunk ini pernah mengunjungi Elbaf 20 tahun lalu. Pemerintah dunia akan curiga jika Stella meninggalkan lab terlalu lama. Jadi kami membuat replika ini menggunakan medium nutrisi khusus. Tapi untuk mengeluarkannya dengan aman, kami butuh mesin khusus," jawab Lilith. Lilith menjelaskan bahwa dia akan tinggal di Elbaf untuk membangun laboratorium, menghidupkan kembali Vegapunk dalam tubuh cloning ini, dan menyembuhkan Kuma. Mendengar ini, Bonnie terlihat sangat senang. Setelah itu, para raksasa membawa kru topi jerami berkeliling, sementara Robin, Saul, Chopper, Lilith, dan Bonnie menuju ke perpustakaan burung hantu. Dalam perjalanan, mereka melewati mata air Warrior Spring, di mana anak-anak raksasa sedang bermain. Usopp bertanya kepada mereka apakah ada yang bercita-cita menjadi pelaut dan bertarung melawan bajak laut. Salah satu raksasa menjawab bahwa impian seperti itu sudah tidak lagi populer. "Itu tadi suara orang dewasa, bukan anak-anak," ucap Zoro. "Maksudmu apa?" tanya Usopp. Anak-anak raksasa itu berkata, "Sebaiknya kalian minggir, atau kalian akan dimarahi. Kalian berdiri di atas Ripley Sensei." Luffy dan Usopp segera menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas Ripley, seorang raksasa pejuang yang juga guru biologi di Walrus Academy. Ripley menjelaskan bahwa anak-anak raksasa di sekolah itu kini lebih sopan dan damai karena pengaruh Raja Harald. Raja Harald adalah pemimpin yang ingin membawa kedamaian ke Elbaf melalui perdagangan, bukan perang. Namun ia tewas di tangan putranya sendiri, meninggalkan Elbaf tanpa seorang raja. Ripley, sebagai salah satu generasi terakhir pejuang Elbaf, berkata kepada Luffy, "Aku ingin sekali melihat bentuk putihmu. Kau tahu? Itu bagian dari mitologi Elbaf." Setibanya di perpustakaan burung hantu, Saul mulai bercerita tentang bagaimana ia menyelamatkan buku-buku dari Ohara. Saul berkata, "Saat aku tiba di Elbaf setelah peristiwa di Ohara, aku tidak bisa melupakan catatan yang dipertaruhkan oleh para cendekiawan itu. Aku meminta bantuan Hajrudin dan kelompoknya
Lalu kami kembali ke Ohara. Aku tidak bisa menahan air mata saat melihat buku-buku kecil itu masih utuh. Sekarang, ayo kita masuk. Hati-hati dengan buku yang kau pegang, Robin. Oh, teriak Robin. Apa? Kenapa tiba-tiba besar sekali? Tanya Chopper. Begitu masuk, buku yang dipegang Robin tiba-tiba tumbuh hingga lebih besar dari tubuhnya. Perpustakaan ini menampilkan pemandangan luar biasa, rak-rak besar, cabang pohon yang menjulur di sepanjang ruangan, dan seekor burung hantu raksasa yang tertidur di salah satu cabang. Sisi terkejut, ini adalah buku-buku dari Ohara yang kini tumbuh menjadi ukuran raksasa. Inilah perpustakaan burung hantu, tempat di mana buku-buku bisa tumbuh setelah kau masuk. Kami memastikan semua buku berhasil dibawa ke sini, ucap Sao. Wah, teriak Chopper dan Bonnie yang kagum. Robin mengingat kata-kata Profesor Clover ketika dia masih kecil. Ini adalah perpustakaan terbaik di dunia. Apakah kau suka buku? Saul kembali berkata, aku sangat senang. Akhirnya bisa menunjukkan ini padamu. Adegan kemudian berpindah ke Underworld, di mana Loki sedang berbicara dengan seseorang bernama Mosa. Mosa yang pemalu dan sopan berbicara tentang sebuah kejadian traumatis. Loki, meskipun berbicara dengan nada keras, mencoba meyakinkan Mosa bahwa dia akan membunuh siapapun yang menyakitinya. Mosa mulai menyadari bahwa di balik sikap kasarnya, Loki sebenarnya memiliki hati yang baik, meskipun hal itu justru membuat Loki merasa jengkel. Chapter ini ditutup di desa barat Elbaf, tempat Dory, Broggy, dan raksasa lainnya sedang minum tuak cap tikus sambil menunggu kru topi jerami kembali. Hei, pestanya belum dimulai. Kita isi waktu dengan minum dulu, teriak Broggy. Kau minum terlalu banyak, teriak para raksasa yang lain. Tiba-tiba petir hitam menyambar kastil di desa tersebut. Dalam momen dramatis di dua halaman terakhir, sebuah lingkaran sihir muncul di ruang tahta, mirip dengan yang terlihat saat Kurose muncul di Egghead, tetapi tanpa angka. Dari lingkaran itu, dua sosok berjubah muncul dan berlutut. Satu adalah pria mirip Shanks yang sebelumnya berbicara dengan Gorose di Reverie di chapter 907. Dan satu lagi adalah seorang wanita misterius dengan perban menutupi mulutnya dan rambut yang menutupi satu matanya. Chapter ditutup dengan pesan dari editor. Kita kedatangan penyusup. Menarik kok, akhirnya antagonis utama dari Arc Elbaf dimunculkan juga. Dan mereka akan menjadi lawan untuk bajak laut topi jerami. Pertarungan Luffy melawan saudara kembar dari Shanks akan menjadi pertarungan yang sangat emosional. Tentu saja benturan haki tingkat dewa akan terjadi dalam pertarungan di antara mereka. One Piece chapter 1134, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Yap, One Piece chapter 1134 memang resmi menjadi chapter terakhir di tahun ini. Eits, tapi minggu depan gak libur kawan. Karena One Piece chapter 1135 akan bocor di akhir Desember. Sama seperti pada kasus di tahun-tahun sebelumnya. Kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan?
Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Jos nakama, itulah video shop Iler untuk One Piece chapter 1134. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.